93,9 Amandit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Mandit. Jumpa lagi bersama kami di Bupati Menjawab, program spesial kabupaten ya, yang menghubungkan antara pemerintah dengan rakyat, dengan masyarakat umum. Jadi bagi Mitra Mandit semua, warga masyarakat luas, terutama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yuk terus selalu pantengin Bupati Menjawab di radio tercinta kita, Amandit FM gitu ya. Terutama di hari Rabu dari jam 2 hingga jam 3 sore, agar tidak ketinggalan berita terbaru atau program terbaru dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan kali ini Mitra Mandit, di hari Rabu yang ceria ini Rabu yang segar ini ya, yang suasananya gitu ya, cerah tapi nggak panas gitu ya. Alhamdulillah enak, puasanya jadi semakin lancar ya. Kemarin kita baru aja melewati tahapan pemilu ya, yakni pemilihan presiden, pemilihan legislatif gitu ya. Nah mungkin kita penasaran nih bagaimana sih kemarin perkembangan atau pelaksanaan penyelenggaraan pemilu gitu ya di kabupaten kita. Apakah hasilnya bagus gitu ya, atau gimana nih untuk kedepannya. Apalagi kan November ini kita mau melakukan pemilihan lagi nih, pemilihan yang lebih dekat lagi ke kita, yakni pemilihan kepala daerah. Tentu Mitra Mandit udah punya ancang-ancang nih ya, aku kayaknya pengen memilih bapak ini deh, kayaknya bagus untuk melanjutkan program atau kegiatan di kabupaten kita gitu ya. Karena itu hari ini kami menghadirkan langsung narasumber dari KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Komisi Pemilihan Umum Hulu Sungai Selatan. Baik Mitra Mandit semuanya, ayo semuanya bergabung langsung aja ke Radio 93,9 FM atau live Facebook, juga di Amandit Spasi FM atau live YouTube channel HSS TV Net bersama Mila di sini ya. Kita sapa narasumber kita hari ini ya. Halo, assalamualaikum. Ya, apa kabar Bapak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Silahkan perkenalkan diri lagi Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, perkenalkan kami dari KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kali ini kami datang bertiga, yaitu saya sendiri Gus Riyadi selaku Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan sebelah saya itu Pak Mahpus, Ketua Divisi Susdiklih Parmas dan SDM, dan juga di sebelahnya lagi yaitu Pak Sapari Muhammad Sidik, Ketua Divisi Perencanaan Informasi dan Data. Itu, terima kasih Mbak. Oke, salam kenal lagi ya, berjumpa lagi kita bapak-bapak ya. Ini anggota Komisioner KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan nih. Mungkin masyarakat banyak yang udah pada kenal ya, karena sering bertemu, apalagi para peserta politik kemarin ya, pasti sering bertemu dengan mereka ini ya. Oke bapak-bapak, hari ini kan kita mau menganalisis ya kira-kira tentang penyelenggaraan pemilu kemarin gitu ya. Bagaimana sih Pak menurut Bapak tingkat partisipasi pemilih di kabupaten kita? Oke, terlebih dulu kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan dulu KPU Kabupaten Hulu Selatan mengucapkan selamat berpuasa. Untuk partisipasi masyarakat, jalannya dulu kita kemarin kita sudah melaksanakan pemilihan, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sudah melalui proses sampai rekapitulasi di Jakarta kemarin tingkat nasional, dan alhamdulillah hasilnya juga baik. Dan juga untuk kita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, partisipasi masyarakat kita lebih tinggi dibanding target nasional. Kalau target nasional kan ada 77,5%, sedangkan kita Kabupaten Hulu Sungai Selatan lumayan tinggi, itu di atas 81,6 ya Pak Mus. Nah, itu. Oke, wah luar biasa ya. Berarti suara mayoritas rakyat di HSS ini tersalurkan ya pada pemilu kemarin Pak ya? Ya alhamdulillah, ini berkat partisipasi masyarakat juga dengan pemilu ini kan memilih pemimpin yang akan datang ini. Oke, berarti peningkatan kesadaran politik di masyarakat kita itu meningkat ya, berhasil dong ya program-program KPU nih? Alhamdulillah. Oke, banyak alhamdulillah ya Pak ya. Banyak. Ini suasananya baru-baru selesai capek Mbak. Oke. Tadi emang dari mana Bapak? Kita kan sudah proses sampai kemarin kan terakhir di pleno ya di tingkat provinsi. Nah, terus baru datang kita kemarin, setelah itu kita berpuasa, dan yang ini jam 5
kemarin itu kan tingkat nasional. Jadi kita juga nonton live kalau ada permasalahan-permasalahan yang perlu kita bantu nanti di sana. Oke, berarti suara dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan udah fix ya untuk presiden yang tertinggi gitu ya, calon legislatif provinsi, kabupaten, DPD udah. Ya semuanya sudah. Tinggal menunggu lagi di nasional apakah ada tanggapan atau sanggahan dari peserta pemilunya. Oke, baik. Ada hal menarik nggak Pak selama penyelenggaraan pemilu tahun ini? Hal menarik ini dari sisi mana dulu nih ulun menjawabnya nih? Yang mana menurut Bapak menarik? Ya, salah satu yang paling menarik bagi kami itu rasa kebersamaan sih sebenarnya. Rasa kebersamaan antar kita stakeholder, peserta pemilu, penyelenggara di internal kami maupun penyelenggara di lembaga lain yang sesama penyelenggara pemilu, masyarakat juga, alhamdulillah ini menurut kami adalah sesuatu yang sangat menarik karena jujur keberhasilan kami tidak melihat angka. Keberhasilan kami tidak melihat penghargaan, kami tidak melihat apresiasi dan lain sebagainya. Kami justru merasakan apa yang kami rasakan, itu dulu yang mungkin ingin kami sebut sebagai prestasi. Dan yang kami rasakan adalah suatu kebersamaan yang kita bersama-sama melaksanakan pemilu, dan ini alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Ini yang menurut kami adalah suatu hal yang kami apresiasi bagi kami sendiri, dan tentunya kami apresiasi bagi seluruh pihak yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hubungan kita dengan pemerintah daerah sangat baik, hubungan kita dengan Forkopimda alhamdulillah sangat saling mendukung dan saling bersinergi. Hubungan kita dengan peserta pemilu alhamdulillah ya sampai saat ini berjalan dengan sangat baik, komunikasi sangat lancar, koordinasi dan lain sebagainya terbangun dengan luar biasa bagus. Penyelenggara pemilu di internal kami maupun di eksternal seperti Bawaslu dan pihak lainnya itu alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Bahkan para awak media pun sangat baik dengan kami. Hubungan kami dengan awak media, bahkan dengan para akun media sosial publik ini berjalan dengan sangat bagus dan saling bersinergi dalam melaksanakan pemilu tahun 2024 yang baru saja kita selesaikan kemarin. Mungkin itu yang paling menarik bagi kami. Oke, jadi ada sinergitas antar semua pihak gitu ya untuk mensukseskan pemilu gitu. Betul sekali. Oke, untuk menghantarkan calon-calon pemimpin bangsa ini ya. Oke, ada hal yang patut disorot nggak? Ada kejadian tak terduga gitu yang bisa jadi refleksi pembelajaran untuk penyelenggaraan nanti nih pilkada ke depan? Kejadian tak terduga sebenarnya dalam artian negatif mungkin adalah catatan-catatan. Salah satunya ya tentu kami perlu pembinaan lebih intens lagi kepada jajaran kami di tingkat bawah, karena jujur ada sedikit perbedaan di periode ini, khususnya dalam hal rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS, kemudian juga rekrutmen di tingkat desa, PPS dan PPK. Tapi tentunya konsentrasi kami mungkin akan datangnya lebih dominan ke KPPS-nya, karena pada periode ini kami merekrut itu dominan angkatan muda. Angkatan muda. Bahkan di dalam satu persyaratan kami itu diprioritaskan SDM yang usianya tidak melebihi dari 55 tahun. Maka banyak sekali yang angkatan-angkatan muda yang menjadi penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada periode ini. Dan ini tentu satu sisi adalah positif bagi estafet penyelenggara pemilu nanti di periode yang akan datang, karena dengan adanya daun-daun muda, generasi muda yang ikut serta berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, tentu nanti ini menjadi aset untuk pemilu yang akan datang. Tentunya akan ada banyak penyelenggara pemilu yang sudah ready dan dengan usia yang sangat muda, dan nantinya akan semakin lama semakin matang dalam menyelenggarakan pemilu. Itu salah satu hal positifnya. Namun hal negatifnya tentu kami
berusaha mati-matian lah untuk menggembleng mereka dalam waktu singkat agar pada saat pemilu yang pada saat ini itu 5 kotak suara langsung diuji untuk generasi muda tersebut. Tentu ini sesuatu yang lumayan berat lah bagi kami untuk membangun atau membina mereka agar siap menyelenggarakan pemilu di tingkat TPS. Itu mungkin yang salah satu catatan khusus yang mungkin nanti akan kami jadikan evaluasi untuk selanjutnya. Oke, berarti banyak anak muda ya yang ikut tahun ini untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara gitu ya dalam pemilu ini. Iya. Oke, berarti mereka hanya kurang dari segi pengalaman gitu kan, mungkin baru pertama ikut penyelenggaraan ini gitu, sebagai panitia gitu Pak ya. Bahkan ada sebagian yang baru memilih pertama kali. Oh, baru memilih pertama kali dan langsung menjadi penyelenggara. Ini sesuatu yang lumayan jadi ujian bagi kami dalam membangun mereka. Iya, ini mungkin ada suatu hal yang perlu dikritisi nggak Pak? Kenapa yang sudah bertahun-tahun yang pengalaman tahun sebelumnya, kenapa bisa kalah gitu dengan yang newbie ini sebagai panitia penyelenggara? Ya, sebenarnya bukan kalah sebenarnya. Bukan kalah ya, tapi bukan tidak kalah. Silahkan monggo aja kamu gitu ya. Kami menerima mereka yang mendaftaran, cuman ada kata prioritas. Oh, prioritas. Oh, oke, umur gitu. Tadi ya. Jadi dan ini memang arahan dari KPU RI, pimpinan kami di KPU RI itu agar merekrut generasi-generasi muda untuk salah satunya adalah fungsinya adalah untuk regenerasi penyelenggara pemilu di periode berikutnya. Bukan tidak mengutamakan yang tua-tua pun kami rekrut juga ketika tidak ada saingan. Namun ketika mereka harus bersaing dengan yang muda, tentu ada kata prioritas tadi, sehingga beberapa di antara mereka ya terpaksa harus legowo mengalah kepada yang muda untuk kita bina dan kita siapkan untuk menjadi penyelenggara pemilu pada tahun ini, dan insya Allah nanti periode yang akan datang mereka akan menjadi penyelenggara pemilu yang sudah berpengalaman seperti itu. Tentu juga sebagai salah satu evaluasi karena pada tahun 2019 kita tahu ada begitu banyak penyelenggara pemilu yang berguguran, yang meninggal dunia, yang sakit dan lain sebagainya, dan tentu ini menjadi evaluasi dan kami tindak lanjuti pada periode ini. Makanya banyak yang direkrut yang muda-muda, yang lebih fresh, yang lebih energik dan fisiknya mungkin lebih kuat dibanding yang tua. Tentu yang tua tetap kami rekrut dan ini bahkan kami petakan, kami pecah, yang berpengalaman tidak hanya tertumpuk pada satu TPS, tapi kami bagi-bagi agar mereka ini nanti menjadi pemimpin di TPS tersebut, memimpin yang muda-muda yang baru saja menjadi penyelenggara pemilu. Seperti itu. Wah, oke. Jadi tujuannya bukan hanya regenerasi politik, tapi akhirnya membuka lapangan baru ya bagi yang lulus kuliah mungkin gitu Pak. Betul sekali. Ini mungkin penasaran nih Mitra Amanit yang mungkin masih cari kerja. Ini kalau saat ini udah berhenti kan mereka jadi KPPS, PPK gitu ya, nggak diperpanjang kan kontraknya, atau ada perpanjangan ini ke depannya? Sementara kalau rekrutmen badan ad hoc penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, di tingkat desa. Kalau KPPS kan tingkat TPS sudah selesai. Sudah selesai ya. Tapi kalau di tingkat kecamatan dan di tingkat desa, ini rekrutmennya secara tahapan untuk pilkada itu dimulai dari tanggal 17 April. Badan ad hoc yang saat ini sedang bertugas, ini belum selesai. Mereka masih bertugas. Mereka masih bertugas, namun kami masih belum mendapatkan arahan apakah mereka ini diberikan kesempatan lagi melalui evaluasi, artinya tidak perlu rekrutmen ulang, atau nanti direkrut ulang. Kami belum tahu soal ini karena sudah kami konsultasikan juga ke KPU provinsi, untuk sementara masih belum ada jawaban. Isu yang menguat memang ada dua. Yang pertama adalah evaluasi, yang kedua adalah rekrutmen baru seperti itu. Rekrutmen baru bukan berarti mengganti yang lama, tidak. Yang lama juga silahkan ikut serta mendaftar. Tapi kami masih belum bisa menyampaikan hal yang pasti berkaitan dengan tahapan rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan di tingkat desa. Mungkin seperti itu. Oke, untuk tingkat kecamatan dan desa jaga-jaga aja gitu Pak ya. Bisa jadi diteruskan berdasarkan kinerja sebelumnya atau ulang lagi, rekrutmen tes lagi mungkin gitu ya. Oke, untuk KPPS sudah berhenti, tapi nanti saat penyelenggaraan pilkada dibuka lagi dong KPPS Pak. Pasti. Iya. Oke, ada yang ingin ditambahkan Pak Sodik atau Bapak? Mungkin terkait rekrutmen atau yang lain Bu? Boleh, yang mana aja yang prioritas? Terkait prioritas, kalau terkait masalah badan ad hoc mungkin sudah ada regulasi nanti yang memang kami tunggu-tunggu juga, apakah memang mereka harus dievaluasi dan tes ulang ataupun bonus untuk lanjut saja tidak melalui tes ulang dan perpanjangan SK
tentunya di Pilgub mendatang. Jadi lebih baik siap-siap juga bagi kawan-kawan badan ad hoc yang telah berpartisipasi mensukseskan pemilu kita di tahun 2024 ini, terus mengembangkan diri, bekali pengetahuan-pengetahuan mendalam terkait kepemiluan, baik kemarin pemilihan umum yang akan kita hadapi mendatang adalah pemilihan kepala daerah. Tentunya akan lebih seru karena kita melayani warga kita dan orang-orang yang calon kita di dekat kita sendiri, bahkan akan menjadi kepala daerah kita, tempat tinggal kita. Jadi pesan saya mungkin itu dibekali lagi pengetahuan-pengetahuan terkait kepemiluan. Jadi ketika ada hal-hal baik ketentuan rekrut ulang maupun lanjut sudah aman, ibaratnya kan mempunyai modal lah ibaratnya kan untuk pengetahuan lebih. Jadi mungkin itu yang bisa ulun tambahkan terkait ini. Iya, oke. Untuk penyelenggaraan kemarin pemilu ini untuk HSS itu cenderung tentram damai ya, tidak ada kayak semacam sanggahan gitu ya. Ada nggak sebenarnya sanggahan terhadap hasil suara gitu? Alhamdulillah masalah suara kemarin waktu di pleno alhamdulillah sudah diselesaikan di tingkat kabupaten. Jadi meskipun ada sedikit perbedaan tetapi sudah dapat diselesaikan di tingkat kabupaten kemarin waktu pleno. Iya. Apakah ini terkait karena kerja dari kinerja partai politik kita yang bagus, Pak? Menurut Bapak gimana? Tentunya ya juga sih, artinya dari penyelenggaranya juga dan juga dari peserta pemilunya juga yang antusias juga mereka untuk mensosialisasikan dirinya untuk menjadi calon lah artinya untuk yang pemimpin yang akan datang. Gitu. Menurut Bapak ada tren kenaikan nggak dari partisipasi pemilih gitu dalam pemilihan umum saat ini? Kalau kenaikan ya sedikit ya Pak Mapus dibandingkan dengan tahun 2019 kemarin ada sedikit kenaikan hanya berapa 0,2% kayak gitu. Oke. Tadi sempat disebutkan dari 77,5% menjadi 81,6%. 77 itu adalah target nasional. Oh, target nasional. 77,5% itu target nasional. Kalau kita untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan 81,60 ya. 60%. Jadi ada kita melampaui target nasional. Iya. Dan ada peningkatan sekitar 0, berapa persen gitu ya? Sekitar 0,3% ya dari banding dengan kemarin. Apakah ini memang menunjukkan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi, kepeduliannya terhadap politik, atau justru karena kaum muda yang ikut, atau strategi yang berbeda? Apa faktor indikasi yang bisa kita katakan terjadi peningkatan ini? Sebenarnya sih ya semuanya mungkin semuanya artinya kan karena dari yang muda tadi kan juga ikut berpartisipasi, juga masyarakat juga ingin mengetahui artinya ingin memilih calon-calon yang mereka unggulkan mungkin di sana. Iya, oke. Menurut Bapak apa nih yang perlu kita dorong gitu agar pemilih ini lebih banyak lagi, masyarakat lebih peduli gitu terhadap perpolitikan lah di kancah? Nah, ini Sosdikli yang menjawabnya nih, silakan Sosdikli. Oke. Mungkin ini lebih ke evaluasi mungkin ya. Evaluasi untuk menjadi bahan kegiatan kami atau program kami berikutnya mungkin seperti itu. Dari keterangan rekan-rekan ini di lapangan, mereka sangat-sangat senang dengan kegiatan periode ini karena katanya hampir habis itu di kampung itu yang datang ke TPS. Hampir habis 100% berpartisipasi. Iya sebenarnya, ya? cuman yang tidak hadir itu kebetulan yang memang meninggal dunia sebelum ke TPS. Kemudian ada juga, ada juga yang masyarakat yang perantauan, namun tidak mengurus pindah memilih. Nah akhirnya tidak bisa memilih. Sehingga tidak bisa memilih. Ditemukan kasus seperti itu ya? Iya, dari ini terakhir kami melaksanakan rapat kemarin dengan PPK di tingkat kecamatan kemarin. Ulun itu meminta data dari mereka, tolong di cross check di lapangan masing-masing apa saja kira-kira penyebab para pemilih ini tidak datang ke TPS. Ternyata dari data yang ulun kumpulkan, yang meninggal dunia saja sudah mengambil jatah hampir 1% dari pemilih yang ada. Oke, sekitar berapa orang 1% dari pemilih yang ada? Ini baru 6 kecamatan yang sudah masuk sudah lebih dari 1.000. Iya, meninggal dunia. Kan di PT kita ini ditetapkan tanggal berapa Pak? Tanggal 23 tahun 2023.
2023. 1 tahun juga ya. Kan sudah 1 jedanya. tahun, jadi Iya. wajar. Wajar 1.000 orang. Ini baru 6 kecamatan loh. Iya, iya. Jadi ini otomatis jadi penyumbang juga ketidakhadiran pemilih di. Kemudian ada juga yang pindah alamat, yang pindah memilih. Kemudian ada juga yang mungkin di lapangan tidak dikenal karena mungkin yang bersangkutan pindah-pindah rumah atau nyewa kos dan lain sebagainya kan. Terkadang penyelenggara kita di bawah ini terkadang tidak mengetahui siapa yang bersangkutan, namun ada terdaftar di DPT. Kemudian juga ada juga yang tidak berada di tempat. Contohnya paling banyak itu kayak kita di wilayah Daha. Itu kan sebagian besar masyarakat itu memang bekerja merantau ke daerah-daerah lain, dan ini biasanya hanya pulang pada saat hari raya. Mungkin satu momentum lagi biasanya di bulan Maulud biasanya. Cuman itu saja mereka yang pulang. Pulang itu pun biasanya cuma 2, 3 sampai 5 hari saja biasanya kan. Nah, yang seperti ini juga menjadi penyumbang terbesar, dan ini kalau ulun lihat ini di Daha Utara itu ada 13,43% pemilih. Besar sekali, Pak. Nah, makanya kemudian di Daha Selatan itu 12,66% yang merantau tadi kan. Dan wajar saja kami pikir kenapa sampai di wilayah Daha ini tingkat partisipasinya pemilihnya itu hanya di kisaran 75-76%. Yang tertinggi itu ada di Padang Batung, itu mencapai hingga 86%. Jadi kami lihat, ternyata kami selidiki kenapa mereka tidak datang ke TPS. Ternyata memang mayoritas adalah yang mereka bekerja di wilayah di luar daerah, itu yang mayoritas. Kemudian ditambah lagi dengan yang meninggal dunia tadi. Kemudian ada yang pindah alamat, pindah memilih sebelum hari H. Hal seperti ini yang menjadi kendala mungkin yang perlu kami evaluasi nanti, bagaimana caranya, bagaimana metodenya. Namun kami pikir ya memang agak rumit, karena kalau hanya orang bekerja di daerah lain ya bagaimana kan. Kami tidak mungkin menghapus mereka, kami tidak mungkin juga meminta mereka pindah memilih khususnya untuk pilkada, karena yang pilkada di daerah kita kan, sementara mereka berada di daerah lain. Mungkin nanti kami konsultasikan apakah ada metode khusus agar para pemilih ini bisa memilih meskipun mereka berada di luar daerah. Tapi kami pikir saat ini memang belum ada regulasinya seperti itu. Oke, ini beda ya kasusnya Pak sama warga kita yang mungkin lagi belajar di luar negeri atau bekerja di luar negeri, kan mereka masih bisa memilih juga Jika mengurus pindah memilih. jika mengurus. Berarti kalau sahabat kita, teman kita yang mungkin merantau tadi mengurus ke apa tadi Pak, pindah pindah memilih bisa sebenarnya mereka Sebetulnya berpartisipasi bisa. ya. Oh, cuman di lapangan mereka tidak mengurus itu, sehingga suaranya loss gitu. hilang gitu. Sehingga suaranya loss dan mereka tuh terdatanya di sini. Namun mereka berada di tempat lain, sementara mereka tidak mengurus pindah memilih. Dan ini biasanya masyarakat kita yang bekerja biasanya menjadi buruh. Ini kan lokasi mereka bekerja ini kan biasanya di hutan, di tambang dan lain sebagainya. Dan ini jangankan untuk memilih, biasanya untuk ke TPS, ke pasar saja biasanya mereka itu lumayan jauh tuh, kan, seperti itu. Dan ini memang ya itulah tadi kami tidak bisa memaksakan juga agar mereka harus mengurus pindah memilih, dan kami juga tidak bisa memaksakan agar mereka pulang pada saat hari H. Seperti itu. Oke, apakah ada koordinasi lanjutan Pak agar suara rakyat sebesar beberapa belas persen tadi bisa tersalurkan? Ada Tentu, solusi kan? ini tentu menjadi catatan bagi kami. Yang pertama, nanti ketika kami pemutakhiran daftar pemilih, mungkin ini akan kami tekankan lebih bagus lagi bagaimana komunikasinya dengan masyarakat, bagaimana sosialisasinya agar pada tanggal 27 November pilkada nanti mereka ada berada di kabupaten kita. Seperti itu, mungkin hal-hal yang seperti itu mungkin perlu kami tekankan kembali. Yang paling penting catatan ini sudah kami pegang, dan ini sudah kami rapatkan juga dengan PPK. Jika mereka berlanjut, maka akan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih ke fokus masalah di wilayah masing-masing. Jadi setiap kecamatan rencananya insya Allah akan berbeda-beda program, berbeda-beda kegiatan tergantung kasus yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi untuk wilayah Daha nanti ada program khusus, untuk wilayah gunung nanti ada program khusus, dan wilayah kota juga ada program khusus. Karena kasusnya memang berbeda-beda. Mudah-mudahan nanti kami bisa mematok di angka 85% kehadiran pemilih untuk pilkada di 2024 ini. Amin. Agar semua rakyat punya wadah gitu untuk menyalurkan aspirasi dan suaranya gitu Pak ya. Tentu.
Ya, karena ini hak mereka gitu untuk menentukan siapa sih mereka pemimpin selanjutnya gitu ya. Oke, berarti tantangan ke depan ya. Tapi sebelumnya sempat tadi Bapak mungkin menjelaskan ya ada semacam inovasi gitu yang bahkan di ACC juga sama Pak PJ ya terkait penyelenggara itu. Apakah salah satu program untuk meningkatkan partisipasi pemilih? Tentunya kegiatan kita semuanya muaranya adalah keterpilihan pemimpin oleh rakyat, seperti itu kan, keterpilihan pemilih oleh rakyat. Maka kami harus berlomba-lomba agar rakyat ini datang dan memilih pemimpin yang ingin mereka pilih, seperti itu. Itu konsep utamanya kan. Konsep utamanya. Jadi secara detail di lapangan kami laksanakan hal-hal yang mungkin inovatif dan lain sebagainya, dan ini banyak kegiatan yang sudah kami laksanakan, dan salah satunya adalah mengadakan kegiatan lomba tadi. Lomba itu agar para penyelenggara pemilu di tingkat TPS ini mereka memiliki dorongan kuat, ada tambahan asupan energi lagi dari kami agar mereka ini misalnya mengajak masyarakat agar mereka membangun TPS, wadah tempat memilih itu lebih nyaman diakses oleh masyarakat, nyaman dilihat, dan mereka happy lah di sana, seperti itu. Jadi kami kemarin tuh melaksanakan 4 kategori lomba. Yang pertama lomba TPS dengan kehadiran pemilih tertinggi. Ini kami mengharapkan agar para KPPS itu nanti agar lebih mengajak masyarakat untuk datang ke TPS. Kemudian juga kami mengadakan lomba pengumuman paling kreatif. Jadi mereka mengumumkan bahwa pada hari Rabu 14 Februari kemarin itu akan dilaksanakan pemilihan umum, dan ini dilombakan. Jadi mereka melakukan pengumuman sekreatif mungkin. Ada yang menggunakan arak-arakan, pengeras suara, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga lomba dengan TPS dengan dekorasi terbaik, terfavorit maksud saya. Jadi dekorasi terfavorit, dan yang terakhir itu adalah KPPS dengan kostum terfavorit. Oh, ada kostumnya? Iya, jadi kostum Power Rangers punya. Iya, emang ada yang menggunakan kostum apa nih? Para penari itu apa namanya? Lupa tuh. Kostum macam-macam kostum lah. Ada dan lumayan menarik itu. Dan hal-hal yang seperti ini kami harapkan nanti dengan adanya kegiatan lomba seperti ini, KPPS-nya lebih bersemangat untuk mengajak pemilih datang ke TPS. Pemilihnya lebih bersemangat juga datang ke TPS karena melihatkan TPS-nya bagus, diumumkan dengan kreatif kan, para penyelenggara pemilunya unik, terlihat kan, fresh dan lain sebagainya. Pelayanannya pun bagus, dan seperti ini tentunya yang kami harapkan, dan alhamdulillah ya hasilnya ada juga lah, seperti itu. Ada peningkatan maksud kami. Iya, apalagi kan tugas KPU belum selesai ya, mau mengawal ke pemilihan pilkada kan di bulan November ini ya. Tentu ada strategi tertentu dan khususnya agar masyarakat banyak gitu berpartisipasi. Ya, salah satunya tadi ya evaluasi dari ini tadi kan kami sudah melihat pemetaan kenapa masyarakat tidak hadir. Ternyata masyarakat tidak hadir bukan karena mereka tidak mau atau ketidaktahuan atau bagaimana atau apatisme terhadap politik. Memang ada seperti itu, namun presentasinya sangat kecil. Ternyata yang sangat presentasinya yang besar tadi adalah yang mereka memang tidak berada di daerah kita karena bekerja tadi kan, ada yang meninggal dunia, ada yang pindah alamat, dan ini memang kita tidak bisa membendung mobilisasi masyarakat seperti ini kan. Kejadian-kejadian seperti ini memang wajar, dan itulah masyarakat kita. Kadang mereka bekerja di luar, mereka beraktivitas di mana-mana, ada yang menikah dan lain sebagainya. Nah, mungkin seperti ini tentunya kami evaluasi dan kami pecah-pecah di setiap wilayah itu. Nanti akan ada kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang bervariasi sesuai dengan kasus yang ada di wilayahnya masing-masing. Iya, luar biasa ya kinerja KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan KPU-KPU lainnya secara nasional. Baik, sebenarnya peristiwa politik seperti apa sih? Mungkin boleh dijelaskan lebih gamblang untuk di bulan November ini? Ada pemilihan apa aja? Untuk di bulan November ini ada pemilihan bupati dan wakil bupati, dan juga gubernur dan wakil gubernur. Itu ada 2 pemilihan. Iya, ada 2 ya. Pada tanggal 27 November 2024. Waduh, ini sangat dekat sekali berarti Pak ya dengan kita ya. Tinggal berapa bulan lagi. Ini kan sudah persiapan, Januari tadi sudah masuk tahapan perencanaan dan penganggaran. Nah, terus juga di April ini akan ada rekrutmen ya Pak Fusra. Nah, terus di Mei ini ada pendataan lagi Pantarlih. Kalau untuk calon nama bupati dan gubernur apakah sudah masuk juga Bapak? Nah, sementara ini belum lagi. Belum ya?
Kita tunggu aja nanti ketika sudah masuk tahapannya nanti ada nanti. Oke, kalau saat ini mungkin sedang berada di tahapan apa ini di bulan Maret? Kalau bulan Maret ini masih masih perencanaan aja, penganggaran sebagainya. Kalau kemarin bulan sampai Februari itu kalau kita sih untuk Hulu Sungai Selatan masalah NPHD-nya kalau dana hibah dari kabupaten kita sudah masuk 40%. Kita dapat dana hibah dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu sebanyak 36,853 miliar. Cukup banyak. Nah, terus untuk tahapan ini di bulan Maret ini tidak ada, masih tahapan perencanaan. Di bulan April ini rekrutmen badan ad hoc. Tadi kan bisa jadi 2 tadi kan, bisa evaluasi atau tes ulang ya. Nah, terus di bulan Mei yang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Nah itu, kalau penetapan calonnya itu sudah di bulan September. Penetapan sampai nomor urut. Kalau pendaftarannya nih 27 Agustus ya. Nah itu. Sudah ada mulai mendaftar. Oke, berarti mulai Agustus September nih mulai ketahuan ya siapa calon-calonnya mau daftar gitu ya. Oke, barangkali artisnya nih atau idolanya nih nanti daftar ya. Oke, kan berkaca Pak dari pemilu penyelenggaraan yang ke Februari tadi itu apa yang harus dilakukan ya agar masalah-masalah yang terpetakan tadi bisa kita selesaikan hingga di pilkada nanti bisa lebih tinggi gitu pemilihnya dibanding Februari ini. Yang pertama pemutakhiran daftar pemilih dulu. Oh, oke. Iya, jangan sampai kita nanti ketika memutakhirkan daftar pemilih ini masih ada tercatat orang-orang yang tidak memilih. Yang pasti tidak memilih maksudnya. Oke, tadi kan dikatakan sedikit sekali, sangat sedikitnya apa tadi kan? Bukan apatis. Maksudnya contoh misalnya mereka ini meninggal dunia. Oh iya. Karena kita tidak serta-merta bisa menghapus data pemilih yang meninggal dunia. Oh, tidak serta-merta kecuali ada dokumen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia, baru kami cabut. Makanya kami tidak bisa sembarangan menghapus data pemilih di dalam daftar pemilih. Mungkin seperti ini nanti kerja kami yang lebih efektif untuk mengefisiensikan daftar pemilih nanti salah satunya. Kemudian mereka-mereka yang pindah memilih, nanti akan kami pastikan juga data kependudukannya. Apakah mereka ini memang benar-benar domisilinya saja di sini atau menetap di sini atau memang secara administratif memang mereka masih memilih tetap di sini. Oh, masih memilih. Kalau yang memang mereka memang tetap berkeinginan secara administratif menjadi warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka tentunya kami akan intensifkan sosialisasi kepada mereka agar pada tanggal 27 November mereka ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Seperti itu yang mungkin salah satunya. Yang kedua adalah kami tentu menekankan kepada pemilih-pemilih yang perlu pendampingan. Contoh lansia. Kemudian disabilitas. Nah ini kami petakan juga, sudah kami petakan alhamdulillah. Tinggal lagi jumlah detail per desa saja kami masih belum memegang. Namun untuk per kecamatan tentunya ini nanti kami intensifkan juga. Karena kami duga pemilih yang tidak hadir ke TPS itu karena tidak ada pendampingan. Mungkin yang bersangkutan ini lansia namun anaknya tidak ada di rumah atau cucunya masih terlalu kecil untuk mendampingi ke TPS. Ini mungkin nanti akan kami lebih tekankan lagi agar dapat terlayani dengan baik. Kemudian juga mereka-mereka yang dalam kondisi sakit di rumah sakit, pelayanan dan di rutan dan sebagainya, mungkin ini nanti juga akan kami konsentrasikan juga. Dan berbagai macam hal lainnya juga tentu meramaikan pemilu, mendamaikan pemilunya juga, pilkada maksud kami, juga membuat mereka bahagia dalam berpolitik nantinya. Mungkin itu yang perlu nanti kami jadikan salah satu konsep agar pilkada nanti dapat berjalan dengan lebih baik dari pemilu yang tahun 2024 yang baru kita laksanakan kemarin. Oke, ada tambahan dari Bapak? Oke. Ya, terkait masalah untuk data dan meningkatkan partisipasi pemilih, terutama kita lihat flashback ke belakang, mungkin terkait data yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Mahfuz terkait yang meninggal dunia karena kami tidak bisa menghapus karena memang itu menjadi pembagi presentasi menjadi rendahnya angka
pemilih kita yang hadir di TPS. Karena memang regulasi kita mengatur tidak bisa menghapus setelah penetapan DPT di tanggal 23 Juni 2023 yang lalu. Jadi mereka tetap terdata di DPT walaupun dapat digunakan untuk berpartisipasi. Jadi mereka diberi tanda coret bahwa mereka telah meninggal, namun tidak dapat mengurangi, tidak dapat dihilangkan dari jumlah yang telah ditentukan. Kemudian terkait warga kita yang secuil ya, mungkin yang anggap apatis lah, mungkin mereka ada sedikit fobia dengan politik. Itu memang ada kekecewaan terhadap tokoh lah, misalnya kan ada beberapa tokoh yang dulunya mereka idolakan ternyata tidak dapat memberi kepuasan kepada mereka sebagai pemilih. Jadi ada, memang kita ketahui bersama warga kita, pemikiran kita memang berbeda-beda. Jadi tantangan kita ke depan itu mengobati itu. Jadi kita upayakan untuk menghilangkan fobia politik itu. Karena kalau kita berbicara masalah politik, kadang mereka ada yang takut politik jangan dicampurkan dengan agama, atau politik jangan campurkan dan apa-apa lah itu kan. Padahal kan ketika kita di kehidupan kita tidak akan lepas dari sebuah politik. Politik mungkin hanya bahasanya, namun dalam kebiasaan sehari-hari kita berbuat, kita berencana, kita menyusun rencana sudah merupakan itu bagian dari sebuah politik, ya kan. Jadi politik itu sebuah bingkai kata yang umum. Namun ada beberapa yang mengartikannya hanya sebuah pemilu saja. Sebuah pemilu saja ada kata-kata politik itu. Namun dalam kehidupan sehari-hari ketika kita memilih di desa maupun di pengurusan di rumah tangga pun maupun kita juga menggunakan politik. Kepala keluarga kan harus bisa strategi kepada istri, kepada anak, mengatur itu juga sebuah politik. Kalau tidak ada strategi kan itu bahasanya saja kan strategi atau pengatur dalam rumah tangga. Jadi tetap berpolitik juga di dalam rumah tangga itu. Jadi hal-hal kecil itu kita jabarkan bersama dan kita akan berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang tanggapan negatif terhadap politik praktis ya, utamanya politik praktis. Jadi hal-hal yang ini memang agak sulit dari dulu. Kalau ketika ada warga yang kecewa terhadap figur yang memang dulu dipilih, itu memang akan berdampak walaupun hanya berapa persen atau 0,0 gitu. Tapi terbagi dari beberapa wilayah, dihitung juga banyak juga. Jadi selain itu adalah tantangan tersendiri bagi kita juga peserta pemilu terutama. Mereka bisa sosialisasi sebaik mungkin dan mereka yang terpilih juga harus benar-benar menjalankan apa-apa yang telah dijanjikan. Itu akan mengikis rasa-rasa kekecewaan baik dari warga kita yang telah memilih memberikan kepercayaan kepadanya. Jadi intinya kita harus sama-sama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kepercayaan terhadap kita selaku penyelenggara maupun sebagai peserta pemilu. Gitu. Oke, ada tambahan Pak? Ada tanggapan respon tersendiri nggak dari KPU terhadap partisipasi pemilih ini, mungkin karena satu fobia gitu ya, dua mungkin disinformasi gitu ya, atau yang kurangnya kesadaran politiknya sendiri gitu? Ya alhamdulillah kalau untuk periode ini dari kacamata pribadi karena ulun belum punya data sebenarnya untuk 2019 dan pemilu yang lalu. Dari kacamata pribadi alhamdulillah untuk yang ini khusus kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini lumayan kondusif lah berkaitan dengan disinformasi, berita hoax dan lain sebagainya yang biasanya berseliweran di media massa dan media sosial kan. Kebetulan kami bekerja sama juga dengan Dinas Kominfo kemarin menyelenggarakan kegiatan media gathering, itu mengundang seluruh awak media yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, termasuk juga akun media sosial publik biasanya seperti IG, Facebook, ada kan grup-grup itu kan, grup-grup yang biasanya yang diikuti oleh masyarakat secara umum. Nah, seperti ini biasanya peredaran informasi-informasi yang salah, peredaran berita-berita hoax dan lain sebagainya, yang ujaran-ujaran kebencian biasanya ada di wilayah ini kan. Dan ini alhamdulillah kami dengan Dinas Kominfo kemarin mengundang
mengundang ini hanya sekedar duduk-duduk ngopi bareng. Kami membicarakan tentang pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan kami memasang komitmen bersama agar bersama-sama merasa bertanggung jawab terhadap pemilu yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bertanggung jawab dalam artian kita membangun bersama-sama agar Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini aman, damai, nyaman. Siapapun yang menang ya oke lah, silahkan saja. Kami menerima saja siapapun yang menang. Yang penting proses gitu ya. yang penting kami tidak menjadi bagian mengobok-obok pemilu seperti itu. Karena yang sebenarnya mau menang mau kalah ya sebenarnya ya namanya kompetisi kan. Tapi karena biasanya seliweran di media-media itu biasanya yang membuat siapapun menjadi panas. Kondisi situasi menjadi tidak terkendali biasanya di sanalah. Nah, makanya kami menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti itu kemarin. Media gathering, ulun lupa kemarin itu tanggal berapa. Tapi kami hanya ngopi bareng dan bersama-sama kami memasang komitmen bersamalah. Jadi alhamdulillah untuk media, untuk akun media sosial publik, alhamdulillah cukup terkendali lah untuk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Disinformatif, hoax dan lain sebagainya itu tidak terlalu intens beredar di wilayah-wilayah media yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mungkin seperti itu. Oke, nggak ada kompornya gitu ya, alhamdulillah. Ya, yang penting itu kan kalau kami menahan orang untuk tidak memposting mungkin agak sulit, ya kan. Tapi ketika awak medianya, ketika top adminnya tidak memberikan izin seperti itu kan, kayaknya meskipun banyak buzzernya kemungkinan tidak terlalu berpengaruh lagi jadinya kan. Itu mungkin strategi yang kami pasang kemarin dan alhamdulillah cukup efektif untuk mendinginkan suasana di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oke. Untuk beberapa bulan ke depan nih menjelang pilkada nih, apa sih yang harus dikawal oleh masyarakat bersama KPU begitu? Sebenarnya kan beberapa bulan ke depan ini kayak kita persiapan aja dulu Mbak. Kita persiapan launching ya. Persiapan launching pilkada. Atau pilkada, terus juga kita dari hasil permasalahan yang ada di pemilu tadi kita bawa ke pilkada supaya menambah lagi partisipasi masyarakat gitu. Nah, terus juga terkait dengan partisipasi masyarakat ini juga kita ada program-program tersendiri nanti ya, karena ini kan bagian daripada perencanaan, karena kan sudah masuk tahapan perencanaan. Kami juga menyusun strategi untuk pilkada nanti. Ini kan gelontoran dana ini cukup besar untuk dari pemerintah daerah. Jadi kita siap-siap ya Pak Bos untuk mengagendakan untuk pilkada nanti. Mudah-mudahan pilkada khususnya di wilayah kita Kalimantan Selatan ini berjalan dengan aman dan lancar. Nah, itu. Betul, amin. Kalau boleh tahu berapa besar dana yang digelontorkan dari kabupaten? Kan sudah dijelaskan tadi sekitar 36,853% ya, 3 miliar ya. Saking banyaknya pemerintah daerah untuk mensupport di pilkada. Dan juga ada lagi nanti tambahan dari dana sharing dari provinsi ya. Ada juga, cuma saya lupa berapa miliar gitu untuk dana sharing dari provinsi. Berarti support dari Pemda tinggi ya untuk pemilihan alhamdulillah untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini lumayan tinggi. Sebanyak itu ya. Artinya kami juga merencanakan program-program supaya meningkatkan partisipasi masyarakat tadi juga, dan juga supaya kalau bisa menciptakan pemilu yang damai. Ada ngopi bareng lagi nggak nanti atau mungkin diperluas gitu ya? Bisa jadi nanti kita akan program ini sustikling ini nanti anunya. Kalau perencanaan masih sedikit ya. Iya. Berkaitan dengan kegiatan tentunya ya akan kita geber terus akan datang. Mudah-mudahan nanti ada inovasi-inovasi lagi yang lebih ramai, yang lebih seru, namun juga bermanfaat ya. Tapi perlu dicatat dana sebesar itu nanti orang banyak memikir wah gede banget nih dana untuk KPU nih katanya. Padahal kan untuk honor KPPS, PPS di tingkat desa, PPK di tingkat kecamatan, logistiknya juga karena bahan-bahan ATK dan lain sebagainya seperti ini yang operasional di tingkat kecamatan, operasional di tingkat desa, bahkan di tingkat TPS juga. Itu yang besarnya di sana. Jadi kalau di KPU itu biasanya kalau tidak kreatif, kalau tidak punya kemampuan untuk memanajemen
keuangan dan sebagainya biasanya hampir-hampir kayak habis nggak cukup karena terlalu banyak untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya teknis penyelenggaraan pemilu, mulai dari honorarium, mulai dari operasional, pengadaan barang dan jasa dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau terkait perencanaan ini suhunya nih yang di samping Ulun. Ulun hanya menyampaikan saran-saran pendapat biasanya. Silahkan Pak, mungkin ada di-spill perencanaan ke depannya. Oke. Terkait perencanaan terutama juga akan kerjasama dengan bidang-bidang yang akan membidanginya, baik dari teknis, dari logistik, juga dari Parmas. Jadi kan sebenarnya di data dan perencanaan ini sebenarnya merencanakan dan mendata dan dilaksanakan oleh baik bidang-bidang masing-masing, divisinya masing-masing. Terutama kita yang akan lebih cepat terutama data. Itu kan Pantarlih akan mendata ulang warga kita yang memang benar-benar dapat memilih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kalau kan berbeda dengan kemarin yang pemilu karena Nusantara sifatnya. Iya, kalau sekarang ini sifatnya provinsi ya. Dan kabupaten. Jadi kan agak berkurang lagi jumlah DPT-nya. Jadi itu yang pertama yang akan kami laksanakan. Kemudian nanti juga ada perekrutan, itu dibidangi oleh divisi Pak Mahfuz Sosdikli, dan nanti juga secara pengadaan logistik itu Bapak Ketua langsung nanti kan apa-apa yang diperlukan untuk pelaksanaan pilkada. Juga nanti ada Pak Padil sebagai teknis penyelenggara itu yang akan ibaratnya yang memiliki aruh yang memiliki kegiatannya ya di situ mereka dari persiapan sampai akhir dan mendapatkan hasil. Jadi masih banyak lagi kita berawal dari ulang lagi seperti kalau pemilu kemarin kami datang sudah di tengah perjalanan. Kalau ini kami dari awal. Jadi kan sama-sama sambil menggali informasi dari senior-senior yang sudah lama, juga bagaimana suksesnya pemilu atau pilkada yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya. Jadi tidak lepas kami terus juga mengembangkan pengetahuan agar pilkada dan gubernur juga bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Iya, amin. Ada yang ingin disampaikan atau dihimbau pada masyarakat? Silahkan Bapak. Himbau masyarakat. Sebelum kita akhiri. Ketua aja gitu. Oke Pak Ketua. Ya, terima kasih karena ini penutup ya. Iya. Penutup artinya kami KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengucapkan terima kasih banyak atas kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada pemerintah daerah, stakeholder yang terkait dengan suksesnya pemilu di tahun 2024 khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemilu kita ini berjalan dengan aman, lancar dan damai. Alhamdulillah kami sangat terharu. Artinya dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan di daerah lain, artinya untuk kita KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk yang aman dan lancar. Itu mungkin itu dari kami. Oke, ada lagi? Atau kita Fokus cukup? teman. Ini mundur dari atas ke bawah. Biasanya dari bawah kemudian disimpulkan oleh atasan gitu. Ya, kita melihat bahwa pemilu tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjalan dengan baik, dengan partisipasi masyarakat yang lumayan alhamdulillah cukup tinggi, dengan partisipasi dari stakeholder dari pihak-pihak lain yang juga ikut berkontribusi dalam menyelenggarakan pemilu kita sangat bagus dengan kita alhamdulillah, dan seluruh unsur ini semuanya menyatu menjadi satu langkah bersama dengan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menyelenggarakan pemilu. Dan tentunya ini menjadi refleksi bagi kita untuk pilkada tahun 2024, pilkada bupati dan wakil bupati, dan pilkada gubernur dan wakil gubernur. Mudah-mudahan kebersamaan kita tadi tetap terjalin dan semakin menguat, tentunya dengan satu visi yang sama, yakni terciptanya kepemimpinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan keinginan masyarakat, terciptanya kepemimpinan di Kalimantan Selatan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mungkin itu saja, kita tetap bersama, kita tetap berjalan bersama, dan kita tentu akan mengarungi permasalahan-permasalahan bersama-sama juga. Kita hadapi permasalahan itu dan kita insya Allah
akan lebih kuat dari pemilu tahun 2024 tadi. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Oke, silahkan. Lupa tadi sedikit ucapan terima kasih kepada KPPS ya, seluruh KPPS di tingkat desa dari 781 TPS. Terima kasih kepada seluruh anggota KPPS yang mensukseskan pemilu, dan juga pada PPS tingkatan desa, dan juga sampai kepada PPK. Terima kasih banyak bisa membantu KPU dalam mensukseskan pemilu di tahun 2024. Itu yang terakhir dari kami. Iya, terima kasih atas kerjasama semua pihak Bapak ya, sehingga pemilu kita berjalan aman, lancar, dan alhamdulillah menghantarkan aspirasi rakyat ke tingkat nasional. Udah Pak ya suaranya. Oke, terima kasih KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhadir hari ini di jadi narasumber kami di Bupati Menjawab edisi hari Rabu 13 Maret 2024. Baik Mitra Manit, terima kasih juga atas partisipasinya di live Facebook Amanit FM atau di 93,9 FM ataupun live YouTube channels HSS TV. Nah, terus saksikan Bupati Menjawab setiap hari Rabu dari jam 2 hingga jam 3 sore bersama kami Mila di sini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.